Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madi ni'amihi bi adaiha ni'matan hadithatan yajibu alaihi syukruhu biha wa la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu. Nahmaduhu hamdan yanbaghi likarami wajhihi wa izzi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anata man la hawla lahu wa la quwwata illa bih wa nastahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alayhi wa nastaghfiruhu kama azlafna wa akharna istighfara man yuqirru bi'ubudiyyatihi wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhanbahu wa la yunjihu minhu illa hu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala abawayhil karimain Ibrahim wa Ismail wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala sahabatihi wa tabi'ihi wa tabi'i tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Fayaqulul Maula 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, mari terus kita syukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya lahir maupun batin. Utamanya nikmat usia panjang. Sampai saat ini Allah masih berkenan menghidupkan kita, masih memberi nikmat kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman. Allah memberkahi usia, memberkahi waktu-waktu yang diberikannya ini. Memberkahi artinya berkenan mengisinya dengan catatan kebaikan dan terus menambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah agar terus menambahkan nikmatnya itu kepada kita, menambahkan kebaikan ataupun hasanah untuk kita di dunia ini dan memenuhi akhirat kita kelak dengan kebaikan pula dan menghindarkan kita dari siksa di sana. Sehingga terkabullah doa-doa yang terus kita panjatkan setiap hari kepada Allah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah wa ayyaqiyana min adzabin nar. Selanjutnya yang kedua, mari terus kita kirimkan salam dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus berkenan menaikkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah agar berkenan memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW bagi kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabburi kemahakuasaannya, kemahaindahannya dan kemahahebatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tingkatkan penghayatan dan pengamalan kita dalam ibadah, penghayatan dan pengamalan kita dalam imarah, penghayatan dan pengamalan kita dalam tazkiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berkenan, terus meridai kita. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tema khutbah kita pada hari ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Ketua Takmir tadi, ialah belajar di usia dewasa dan usia lanjut. Apabila kita perhatikan perintah-perintah di dalam agama, perintah ibadah, perintah salat, perintah puasa, tidak ada dari perintah itu yang secara khusus kepada anak kecil. Tidak ada yang secara khusus kepada pemuda, tidak ada yang secara khusus kepada orang tua. Tidak ada. Ulama hanya memberikan syarat kewajiban. Syarat kewajiban itu bagi orang yang telah berislam dari sejak kecil adalah ketika dia balik, dia mulai wajib untuk melaksanakan perintah-perintah agama itu. Tetapi tentu kita kadang bertanya, atau mungkin kita pernah bertanya, bagaimana dengan orang yang berislam? Masuk Islam, tadinya dia kafir, terus dia masuk Islam. Bagaimana dengan orang yang sudah muslim dari kecil, tapi dia sadarnya nanti setelah dewasa? Bagaimana kewajiban-kewajibannya itu? Kalau kita perhatikan bagaimana perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah itu adalah perintah umum. Perintah membaca itu adalah perintah umum. Siapapun, di usia manapun, kapanpun dan dimanapun, kapanpun dia mulai sadar, maka saat itulah dia wajib untuk melaksanakan, mengikuti perintah itu. Kapanpun dia masuk Islam, usia 30, usia 40, usia 50, usia 60, maka disitulah dia mulai wajib melaksanakan perintah. Mulai dari perintah Iqra sampai perintah-perintah agama yang lain, perintah-perintah fikih, perintah-perintah akidah, perintah-perintah zuhud, tasawuf dan lain-lain. Mulai dari situlah dia wajib melaksanakan perintah Allah. Jadi yang pertama, bahwa kapanpun kita mulai sadar, kapanpun kita mulai berislam, masuk Islam, disitulah kita mulai wajib belajar. Ada banyak ulama besar yang memulai belajarnya ketika sudah dewasa. Usia 30 tahun, 40 tahun, baru dia mulai. Seorang imam dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, bernama Al-Jahid. Al-Jahid ini abad kedua, abad 100 sekian Hijriah. Itu mulai belajar usia 40 tahun. Mulai belajar. Dan itu sampai dia menjadi ahli. Ahli sastra, ahli agama, ahli akidah, macam-macam. Ahli filsafat, ahli zoologi, ahli ilmu hewan. Itu Al-Jahid. Al-Jahid itu dalam bahasa Arab artinya orang yang matanya nyembul ke depan. Jadi dia penampilannya kurang bagus, boleh dikata jelek karena matanya itu. Tapi kalau dari segi keilmuan itu luar biasa dan banyak fansnya. Di dalam aliran Mu'tazilah ada yang namanya aliran Jahidiyah, itu fans dan pengagum Al-Jahid. Sastra tidak mengenal Mu'tazilah, tidak mengenal
Asy'ariyah tidak mengenal apa. Sastranya dibaca sampai sekarang oleh semua peneliti dan pendalam atau pakar-pakar sastra Arab. Misalnya Al-Bayan wa Tabyin, Al-Bukhala dan lain-lain. Itu sampai sekarang masih ada. Itu Al-Jahid. Kalau kita belajar nahwu, ada tokoh namanya Khalid Al-Azhari. Khalid Al-Azhari ini awalnya adalah tukang lampu di Masjid Al-Azhar. Tukang lampu di Al-Azhar dulu, ratusan tahun yang lalu, belum ada listrik, belum ada seperti sekarang ini. Jadi lampu-lampu itu ditempel atau diletakkan di jendela-jendela yang tinggi di sekeliling atau dinding sekeliling Masjid Al-Azhar. Suatu saat Khalid sore atau malam kira-kira mengisi lampu itu dengan minyak. Orang sedang belajar begini, halaqah di Al-Azhar. Tiba-tiba minyaknya jatuh mengenai kertas yang dipegang oleh seorang santri, oleh seorang jamaah, seorang mahasiswa Al-Azhar. Kertas pada zaman itu tidak sama dengan kertas pada zaman kita sekarang. Kertas pada zaman itu mahal. Mahal sekali. Dan prosesnya panjang untuk mendapatkan kertas. Dia langsung turun dari tangga. Maaf. Kata santri itu, kata mahasiswa itu, maaf, ini mahal tahu. Dibentak dia oleh santri itu. Hatinya tergerak dan dia langsung datang ke imam Masjid Al-Azhar. Imam, Kiai, hari ini juga saya akan berhenti dari tukang isi lampu minyak. Tukang lampu. Terus kamu jadi mau apa? Mau jadi apa? Kata Imam Al-Azhar, saya mau jadi santri, saya mau belajar. Dia benar-benar tersinggung. Saya mau belajar. Kata Imam, kalau kamu jadi santri, beasiswa yang kamu dapat itu setengah dari gajimu selama ini. Setengah dari gajimu yang kamu dapatkan selama ini. Beasiswa yang akan kamu dapatkan. Kamu sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga, gimana? Enggak peduli Kiai, pokoknya saya mau jadi santri. Enggak peduli Imam, saya pokoknya jadi santri. Mulai sejak itulah Khalid menuntut ilmu. Mulai dari awal membaca, belajar dasar-dasar tasrif, nahwu, balaghah, sampai dia terkenal menjadi seorang imam, seorang ulama besar, terkenal. Di pesantren-pesantren kita saat ini ada syarah Ajrumiyah oleh Syekh Khalid Azhari. Itu dia yang dulu tukang lampu, yang mulai belajar sejak dewasa. Kalau kita punya anak atau punya teman, tanya, kamu belajar matan Ajrumiyah? Sudah belajar syarah-syarahnya? Sudah berapa? Sudah ketemu Syekh Khalid Al-Azhari? Nah, itu dia Khalid yang dulu menjadi tukang lampu dan kemudian belajar sampai menjadi imam. Guru-guru kami mengatakan Khalid Al-Azhari itu nahwunya sama dengan Sibawayh, sama dengan Khalil, yang pendiri-pendiri ilmu-ilmu awal itu. Hebat sekali Khalid Al-Azhari itu. Contoh ketiga, hadirin jamaah Jumat, ada seorang imam lagi. Imam artinya orang yang keilmuannya itu, level dalam ilmu itu sangat tinggi, sangat hebat. Namanya As-Sakkaki. As-Sakkaki ada kitabnya, judulnya Miftahul Ulum. Ada sampai sekarang bisa kita baca. As-Sakkaki ini adalah seorang pengrajin tanah liat, pengrajin tembikar, bikin perabot-perabot dari tembikar dari tanah liat, bikin
alat-alat makan dan seterusnya. Piring, mangkuk, gelas, itu dia kerjanya as-sakaki. Suatu saat as-sakaki berpikir, ini bisnis saya begini-begini aja, kerja saya begini-begini aja. Bagaimana kalau saya dekat dengan penguasa? Gimana caranya? As-sakaki waktu itu membuat satu gelas, dia hias-hias sebagus mungkin. Dia bentuk sebagus mungkin gelasnya, dia akan hadiahkan kepada pejabat tinggi. Setelah dia buat itu, dia datanglah ke depan kantor pejabat yang dia inginkan. Oleh security diminta dia untuk antri, menunggu kesempatan untuk bertemu dengan pejabat. Saat itu kalau security atau pejabat tinggi yang mengurus administrasi, tamu, security, namanya hajib ya. Hajib mengatakan, kamu tunggu. Berdirilah as-sakaki di antrian. Lama dia antri, di tengah dia mengantri itu datanglah seorang pakai jubah, pakai pakaian layaknya seorang alim. Oleh hajib dikatakan, oh silakan. Pak pejabat sudah menunggu Anda. Itu dia. As-sakaki perhatikan itu. As-sakaki melihat itu. Siapa ini orang? Dia keluar dari antrian, dia datang ke hajib. Pak hajib, tadi siapa? Kami ini sudah antri dari tadi, kok dia bisa aja langsung masuk ketemu dengan pejabat. Kata hajib, tadi itu ulama besar di sini, ilmuwan, pakar. Oh gitu, iya begitu, kata hajib. Dalam pikiran as-sakaki berarti kalau saya mau dekat dengan pejabat, saya mau bisa ketemu dengan pejabat tinggi, saya gampang ketemu pejabat, saya harus jadi ilmuwan, saya harus belajar, saya harus jadi ulama. Datanglah as-sakaki ke tempat belajar, ke madrasah. Belajar dia. Pada zaman itu belum ada syarat usia sekian harus TK, harus SD, harus punya ijazah. Boleh orang datang belajar walaupun sudah dewasa, sudah lanjut usia. Datang as-sakaki, mulai lagi dia belajar dari awal. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Masih begitu saja. Membaca nggak bisa, menulis apalagi. Kata gurunya, kata dosennya, kata syekhnya, imamnya, as-sakaki, kamu udah, dunia kamu bukan di sini. Dunia kamu bukan di sini. Udah balik lagi saja menjadi pengrajin, tukang tembikar, tukang tanah liat. As-sakaki belum patah semangat, masih bersemangat dia, masih ada obsesi. Tapi untuk menyampaikan dia mencapai obsesinya itu, dia pusing, stres, dia depresi, sampai keliling kemana-mana nyari tahu bagaimana caranya. Saking pusingnya sampai jalan kemana-mana, keluar hutan, masuk hutan, ke pinggir sungai. Di akhir perjalanannya dia sudah capek, dia duduk di dekat sungai. Entah bagaimana dia dengar ada tetesan air. Mungkin dia di gua atau di mana, dia dengar ada tetesan air. Air menetes sedikit begitu, tapi betul-betul mengusik pikirannya, mengganggu pikirannya. Dia mendekat kemana air itu, di mana gerangan air itu jatuh.
Dia perhatikan, dia lihat dari dekat. Ternyata air itu jatuh mengenai sebuah batu besar, batu keras. Dan di tempat jatuhnya air itu ada lubang. Itu yang diperhatikan oleh As-Sakaki. Dan Allah mengilhamkan ke dalam hatinya pada saat itu bahwa batu pun itu batu. Batu pun kalau ditetesin dengan air, batu keras, air sangat lembut. Tetapi kalau ditetesin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, maka batu pun akan berlubang. Batu pun akan berlubang. Maka bagaimana dengan hati saya? Hati saya tidak sekeras batu pasti. Tentu dia akan tersentuh oleh ilmu yang lembut kalau saya terus belajar, terus menuntut ilmu, terus bertahun-tahun. Itulah cerita As-Sakaki, Al-Imam As-Sakaki. Orang kalau belajar balaghah harus kenal As-Sakaki. Karena kitab-kitab balaghah yang awal itu seperti yang ditulis oleh Al-Jahid, ditulis oleh Al-Jurjani, itu bahasanya indah sekali. Yang ditulis Ar-Rumani, Al-Khattabi itu indah sekali, agak-agak sulit karena bahasanya bahasa tinggi, levelnya tinggi. As-Sakaki itulah yang mensistematisir ilmu balaghah. Dibuatnya sistematis. Ar-Razi membuat sistematisasi ilmu balaghah, tapi masih lebih bagus sistematisasi oleh As-Sakaki. Cerita yang terakhir, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah tokoh imam dalam tasawuf, dalam tarikat. Semua orang tarikat tahu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah penyamun, penjahat, ya, penjahat, perampok. Mirip-mirip kisahnya dengan Sunan Kalijaga. Fudail bin Iyad sudah dewasa. Di mana-mana namanya penyamun, penjahat sudah dewasa. Itu ditakuti di mana-mana. Pokoknya kalau malam orang mau lewat di hutan itu, di hutan yang dikuasai oleh Fudail, itu takut jalan malam. Pokoknya mereka tunggu pagi, tunggu siang, tunggu terang, baru mereka jalan. Karena mereka takut oleh Fudail bin Iyad. Fudail ini selain jahat juga pandai sekali. Pandai. Suatu saat Fudail bin Iyad kenal dengan seorang perempuan, seorang budak jariyah. Dia cinta sekali kepada perempuan itu. Tengah malam dia mau panjat. Dia sudah manjat ke gedung tempat tinggal perempuan itu yang dicintai. Di tengah dinding dia lagi manjat, dia dengar ada yang membaca ayat. Alam yakni, belumkah sampai waktunya bagi orang yang selama ini menzalimi dirinya, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya mereka tobat? Belum tibakah saatnya hati mereka tersentuh untuk berzikir kepada Allah? Saat itu juga, saat Fudail bin Iyad mendengar ayat itu dibacakan, ketika dia tengah memanjat itu, Fudail bin Iyad itu, ayat itu menyentuh hatinya, menyentuh relung-relung kalbu dan sukmanya. Saat itu juga dia langsung turun dari tembok itu. Bala ya Rabbana, bala ya Rabbana. Udah tiba saatnya ya Allah, udah tiba saatnya ya Allah. Dan sejak saat itulah Fudail bin Iyad bertobat. Dia datang saat itu sudah menjelang subuh, fajar, jelang fajar dia datang ke satu tempat persinggahan, Sabilah. Sabilah artinya tempat minum, tempat bersinggah bagi pejalan jauh. Sabilah. Dia datang, dia sudah tobat. Orang-orang yang singgah di tempat itu mengatakan, udah ayo jalan. Ayo jalan.
Kata yang lain, jangan ada Fudail. Jangan ada Fudail. Jangan, nanti siang kita takut ada Fudail di jalan. Ada Fudail dengar itu. Ada Fudail dengar. Makin tobat dia. Makin tobat dia. Oh, ternyata selama ini orang berjalan takut jalan malam hanya karena takut saya. Padahal ada yang pantas untuk ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita lihat Fudail, kita lihat Sakaki, kita lihat Khalid Al-Azhari, mereka semua memulai belajar dari sejak mereka usia dewasa, usia lanjut, dan mereka semua menjadi imam. Yang penting adalah kalau kita belajar, pelajaran itu memang kita harus ulang-ulang. Kita ulang-ulang. Orang mau menghafal itu harus ulang-ulang. Menghafal itu enggak kecil, enggak remaja, enggak pemuda, enggak. Itu harus ulang. Kalau enggak diulang mesti hilang. Imam Bukhari saja ditanya, Imam Bukhari, bagaimana cara engkau ya imam menghafal? Kata Imam Bukhari, caranya ya memperbanyak, banyak-banyak melihat kitab, banyak-banyak baca kitab, maksudnya banyak-banyak melihat kitab. Agama kita ini bukan agama untuk orang anak kecil saja, untuk orang sekolahan saja, yang sejak kecil. Tapi agama kita ini agama untuk semua usia, semua orang. Bahkan orang kalau ada usia 80 tahun agama kita itu tetap mudah. Al-Quran itu akan tetap mudah selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dijadikan zikir dan seterusnya. Jadi enggak kecil, enggak dewasa, enggak tua, pelajaran itu harus diulang. Dan istimewanya kalau kita memulai belajar di usia tua, di usia dewasa, karena kita bisa menghafal dan bisa memahami dengan pemahaman yang bagus. Jadi ada hafalan, ada pemahaman. Kalau kita belajar di waktu kecil, itu hafalan aja yang kuat, pemahaman belum kuat. Tapi kalau kita dewasa memulai belajar, hafalan kuat dan juga pemahaman juga kuat. Yang terakhir adalah ada pepatah mengatakan al-hifdzu fis sigar kan naqshi 'alal hajar. Pepatah Arab mengatakan menghafal atau belajar di waktu kecil kan naqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Pepatah ini, kata guru-guru kita, kata ulama, itu ditujukan pertama-tama untuk wali-wali santri, untuk orang-orang tua, supaya dia memotivasi anak-anaknya belajar cepat, belajar di waktu kecil, rajin di waktu kecil, rajin menghafal. Itu. Jadi dia adalah motivasi. Dia adalah motivasi untuk anak-anak kecil, bukan untuk mematahkan semangat orang-orang yang telah dewasa dan lanjut usia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya menghafal itu, belajar itu adalah tergantung bagaimana caranya. Jadi yang pertama adalah sering-sering. Yang kedua, kenali tipe kita. Apakah kita tipe mendengar? Kalau mendengar cepat paham, cepat belajar. Apakah kita tipe gambar atau melihat gambar, melihat video? Apakah tipe itu kita? Atau apakah kita tipe bergerak? Sambil bergerak kita belajar. Jadi kita perhatikan tipe kita. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang diciptakan sesuai tipe-tipe yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadullaha wa antum muqinuna bil ijabah.